Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Assalamu alaika ya khalifatullah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Allah Sayyidil Akhidil Alaihissalam. Assalamualaikum ya Barahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul ana. Rabbun karim wa anta dzufulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi bin nadirah musilatil lil hadrati aliyah amma ba'du. Nyun sewu dumateng saykhuna wa murabbina Mbah Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu mu'alus wahidiyah ingkang tansah kita damba bimbingan aturipun musilatil hadratil aliyahipun wal mukarramah mbahnya Isoh yang majur itu anda wal waqiti ingkang tansah kita damba doa resulipun dumateng Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri pondok Kedunglo wal mukarramah Mbahnya Hasanah Ma'ruf cikal bakal mu'alus waqidiyah kepada para aulia Allah, kepada para alim ulama, kepada para pejabat mulai tingkat provinsi sampai tingkat daerah, tingkat desa, baik sipil maupun non sipil, Polri, TNI yang kami hormati, yang berkenan hadir di sini. Hadirin-hadirin yang kami hormati, panitia pelaksana acara Nisosanah yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja-puji tasakur kehadirat ilahi rabbi sulkana ilahi rabbi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususnya kita di malam hari ini bisa menghadiri acara Nisosanah Jawa Timur yang diselenggarakan di Gunung Sari, Surabaya dengan baik-baik, sehat walafiat. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul syafaat, wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'ir wa jami'a anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita aturkan kepangkuan para aulia Allah, para kekasih Allah min awalihi ila akhirihi wa bil khus. Beliau ghaswaqul zaman al-haq al-ghas al-aqtab al-mutlaq ra'uh husuli panjenengan Syekh Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, dukungan, syafaat, tarbiyah nadroh kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari benar-benar membuahkan manfaat masyarakat fid dini wa dunya akhirah, yang sehingga menghasilkan masyarakat
cepat-cepat mengabdikan diri kepada Allah. Fafir Rasulullah SAW. Hadirin-hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan, lebih-lebih yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, awal hingga akhir. Hadirin-hadirin yang kami hormati, di dalam perjalanan Waqidah ini, orang yang paling istimewa dan Mbah Yai. Kenapa kok Mbah Yai? Kenapa kok Mbah Yai? Marilah kita lihat beliau itu siapa. Beliau adalah seorang insan yang terpilih dalam qadarnya. Ateges, di dalam qadar Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang terpilih sebagai Ghaus akhir zaman, atau sebagai seorang yang dipilih sebagai ratunya wali di akhir zaman. Beliau itu seorang insan kamil mukamil. Beliau seorang insan arif billah. Beliau juga dipilih Allah untuk membenahi keimanan manusia. Beliau juga dipilih Allah untuk mengingatkan kita di mana kita pada saat-saat roh itu sebelum di depan. Roh itu di alam roh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Kita hidup di alam roh dulu. Di dalam alam roh itu sejarahnya manusia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ manusia dalam dialog kepada Allah menghasilkan dua piagam. Ya. Yang pertama, roh mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang perlu disembah dan wajib disembah. Dan dia adalah hamba Allah yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sedangkan piagam yang kedua, roh berjanji taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, melakukan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, piagam itu apa? Manusia berjanji di atas bumi ini nanti sebagai khalifah, pimpinan di muka bumi. Dan manusia baik dan harus berbuat kebaikan. Kemudian setelah perjanjian itu, maka Allah meniupkan roh ke dalam sebuah daging yang ada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan kemudian kita dilahirkan. Di situ memori kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan apa yang telah kita janjikan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 piagam tadi. Di dalam kehidupan tidak dihapus, hanya di-cut, artinya dihilangkan sementara. Nanti setelah balik kemudian kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ironisnya, sayang disayang, di dalam kehidupan setelah balik manusia itu ada yang masih mengingat perjanjian kita pada Allah. Siapa diri kita, siapa adanya Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita kepada Allah, itu lupa. Ada yang masih ingat, dia menjadi seorang yang soleh, alim. Ada yang setengah ingat, setengah lupa. Bahkan ada yang melupakan sama sekali. Padahal jenjang kehidupan ini, rumah kita itu di mana? Rumah kita di akhirat. Di dunia ini kita hanya ladang, seperti apa yang didawuhkan Bu Nyai Mas Duki tadi. Kita ladang di sini. Bahkan ladang kita sangat sempit, waktunya sangat sempit.
bagian kita berjalan, mampir minum di warung, kemudian berjalan lagi. Di dalam perjalanan itu, di dalam ladang yang sempit itu, kita berlomba-lomba dengan waktu. Nah, pada perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berapa? Berjanji akan ibadah kepada Allah selamanya. Selama kita hidup mencari ladang di dunia ini. Di samping itu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berhubung, maaf, iblis itu sangat pandai. Iblis berjanji pada Allah, karena sakit hati Allah akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, arah bawah, arah atas, supaya tidak ada waktu bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan adanya itu, kalau kita tergoda, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang tiada habisnya. Kenapa demikian? Di saat kita kembali ke rumah kita mati. Di saat para istilahnya itu ya, yang ngubur itu sudah pulang 8 tapak atau 3 jangkah, itu datanglah malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahkan tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang kita dalami di dunia ini. Pertanyaan mereka hanya dijawab dengan keimanan. Yang paling bahagia, paling bejo, orang yang tidak melupakan perjanjian kepada Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Mbah Majid mengajak kita menuju sesuatu yang indah, menuju sesuatu yang mempesona. Kenapa saya bilang mempesona? Yunapunten hadirin. Malaikat nungkar nangkir itu, bila yang ditanya itu bisa menjawab, maka berubah indah terlihat dipandang mata, berubah mempesona. Tetapi sebaliknya, apabila malaikat nungkar nangkir itu kita tidak bisa menjawab, akan berubah menjadi bengis dan lebih kejam, mengerikan. Terus sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan bahaya ini? Apa hubungannya dengan bahaya ini? Nah, bahaya itu orang terpilih dalam rangka membenahi keimanan kita. Orang dipilih SWT sebagai sahibun nadroh. Sekarang kita lihat bentar apa tidak? Ya ayyuhal ghazu salamullah alaika rabbini bi'nillah bangdur ya sayyidi binadroh musilatin lah hadrati aliyah. Jelas itu artinya, ya Ghos, kami sampaikan salam Allah ke pangkuanmu. Alaika rabbini bi'nillah, bimbing dan didilah diriku kanthi izin ilahi. Bangdur ya sayyidi binadroh, pancailah batinnya kami dengan sinar nadrohmu. Duhai pimpinan kami, duhai Ghos, musilatillah hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniyah yang menghantarkan kami usul kepada Maha Tuhan kami. Setiap hari kita melawan itu, setiap hari kita baca itu mujadah. Tapi kalau kita tidak memahami artinya, kita paham artinya, itu yang lebih parah. Kita paham artinya, tetapi tidak mengakui adanya beliau sebagai sahibun nadroh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kena ilham daripada Dajjal.
Saya jadi ingat hal yang dicipta oleh Syekh Subakir itu digubah oleh Raden Ranggawarsita. Apa itu? Ing wala-wali zaman ana dewa kang awujud manungsa. Akeh kang gedhingi yang krungu asmani. Amarga kena pengaruh ageman putih aji jalma setan iblis. Ageman putih aji jalma setan iblis. Ngejaki wong-wong gedhingi pendeta kang awujud manungsa amarga wedi yen wadine konangan. Sak bojo-bojone wong yen tetep percaya lan nyanding karo dewa kang awujud manungsa mau. Nanging abot sanggane. Niku ngaten maksudipun. Di akhir zaman itu ada seseorang yang dipercaya Allah untuk membenahi keimanan manusia. Nggih. Dados wonten akhir zaman menika Allah percaya atau milih sawijining piantun ingkang dipun utus ndandani imanipun manungsa. Ananging nggih nyuwun lek ditingali artine akeh wong kang gedhingi yang krungu asmane. Artine akeh wong sing gak seneng yang krungu asmane. Amarga kena pengaruhe ageman putih aja jalma setan iblis. Niku sinten sing masa jalma setan iblis niku? Terus kathah sakniki nyunapunten. Tiang-tiang ingkang nyunapunten saestu nyunapunten nggih. Kula namung ngartekaken niku wau aja ageman putih aja jalma kang setan iblis piantun ingkang tansah ngejak kebencian. Tansah ngejak ibadah dumateng Allah. Ananging sikap lan perbuatane ngedhek donya. Niku bakal rasa bersabda. Di akhir zaman enek sing luwih tak khawatir nih nek umatku daripada khawatir ku Dajjal. Karoan Dajjal nipu. Karoan Dajjal ngefitnah. Karoan Dajjal ngejak kebejatan. Napa niku ya Rasulullah? Ya kuwi ulama utawa roh. Ulama sing kaya-kaya tansah ngejak ibadahnya Allah. Ananging sikap lan perbuatane ngejak donya. Luwih kawaten karo Kanjeng Nabi. Sebulan kali ini kembali nanti dawuh dateng kuliah Wakitiyah Juklak tahun 75. Lek wong alim kuwi ora iso manfaatne ilmune, ora iso nggunakne ilmune, kuwi padha karo iblis. Luwih becik aja nganco karo wong ngono kuwi daripada ketularan di dalam hal ibadah. Niku bae nate wonten bukune wonten. Mangke sinten lek pengen ngerti mengke teng kula utawi teng Malang teng gene Ki Saiful wonten bukune niku. Dados tiyang alim niku lek mboten saged nggunakake ilmu niku bahaya. Nggih kula wau mirengaken ingkang didhawuhaken Bu Nyai Mas Duki dikupas kanthi sae kanthi sedemikian rupa. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala pinaringan Bu Nyai Mas Duki dados tiyang salehah. Amin. Amin. Lan kula terus terang iri. Bu Nyai Mas Duki sakit lajeng dibantu kalih Mas Duki kula iri. Nggih mugi won Bu Nyai kalih Pak Mas Duki dadi si jaman akhirat. Amin. Dadi bojo jaman akhirat. Amin. Lan keturunanipun. Monggo adhewaken kadhemaken piantun berdua urusan khosoh. Ya lan bunyi Al-Fatihah. Nyuwun apunten. Kula Fatihah minangka matur suwun dumateng panjenengan Bunyi Mas Duki
ingkang sampun gerah direwangi ngriki ngisi nggih mugi-mugi Mbah Yai paring ridho. Amin. Hadirin yang kami hormati, kula balakan malih dumateng awale wau. Ageman Putih Aziz Jamu atane rezuk saged diarani kiai-kiai ingkang ngapunten, kiai-kiai ingkang mboten pas. Kiai-kiai ingkang ngapunten nggih, nyuwun saestu kula matur menika mboten wonten niat ngrendhaken sinten, namung kula ngartekaken ingkang dimaksud Ageman Putih Aziz Jamu setan iblis wau. Sing dimaksud Ageman Putih Aziz Jamu seorang kiai atau kiai ingkang seakan-akan mengajai hati kepada Allah, tapi untuk kepentingannya pada hakikatnya membesarkan dinastinya untuk kepentingan pribadinya. Kulo nggih nate nemui zaman Mbah Yai pagi tiang ya, tapi saat ini mugi-mugi sadar. Saat niku tahun 88 awal kula ditugasi datang Jakarta. Lajeng piyambake ini berhubung ketua pusat, ketua remaja pusat, piyambake tugasnya teng Mojokerto saat itu. Lah teng Jakarta niku nyerapunten pine luwih akeh, bayare luwih akeh. Teng Mojokerto saiki hamin 3 hari, kula kaget enten surat kemalih Gus Safi dirubah pindah ke Mojokerto. Kula nggak manut. Kula mboten berpikir napa-napa. Mantan acara satu bulan kemudian kula wonten rencang nggih kali kula nggih akrab ngomong, Gus jenengan kok mantan Gus dipindah. Enak apa to Mas? Iki ngeten-ngeten Gus. Jenengan sampai ngomong Gus Safi wis gak perlu ngono wis iso. Lah aku udah gak oleh ngene gak iso. Lah mugi-mugi won sedanten mriki mboten semanten. Mugi ya memang bener-bener lillahi ta'ala tanpa pamrih, hanya mengharap ridha Allah Ta'ala untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan akhirat. Ngoten. Terus enten apa Ageman Putih Aziz Jamu setan iblis niku ngejake wong gedhingi amarga wedi yen wadine konangan. Wadine apa? Asline eleke. Lek tiang-tiang niku cedhek kalih dewa ingkang awujud manungsa wau. Roh sak benere akhire boten purun nderek kiai-kiai sing ngoten wau. Saabot-abote wong. Nggih. Anange bejo ngoten. Diwali sak bejo-bejone wong kang tetep nyanding lan percaya karo dewa awujud manungsa. Ananging abot sanggane. Nggih difitnah, ditukari, diintimidasi, diintervensi, abot, dimusuhi, bahkan dikucilkan, disakiti. Insya Allah, kalau kita tetap tengwakin dia sesuai dengan Mbah Yai. Sakit sing kita rasakan saat ini kita tidak matang akan mulai. Kecewa sing kita rasakan saat ini insya Allah mungkin dados rasa nikmat teng akhirat. Sebaliknya sing intimidasi awake dhewe, sing intervensi awake dhewe muga-muga ndang diparingi sadar sehingga gak ketun akhirat itu. Lah teng mriki kok napa kanjeng ngoten iki? Amari kula pengin dadi golongane kang diakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Udu golong aku wong kang ngejane kebejatan." Padahal dhek iso minimal ngurangi kebejatan kuwi. Langsung utawa gak langsung, kenal utawa gak kenal. Nggih. Contoh, jenengan niku numpak bis. Rombongan niku numpak bis ning Malang teng Surabaya. Utawi saking Nganjuk teng Surabaya. Terus tengah perjalanan jenengan niku wonten napa teng tol napa teng pundi nyawang teng dalan wonten lari namanan mendem-mendeman. Dan jenengan mandel mawon berarti termasuk mendukung kebejatan niku.
Amargi langsung utawa gak langsung. Saya disebut dongakne, ya Allah, panjang paringi inayah, panjang paringi pitulungan, panjang paringi kasih sayang, panjang paringi hidayah supados lara-lara menteng riku supados enggal saras. Niku, mboten ngoten awake tergolong tiyang niku saya golongan Rasulullah. Utawa sapa wong kang ngejani kebijakan dhewe meneng awe, dia termasuk mendukung utawa nglakoni kebijakan kuwi. Kan ngoten. Terus napa bahayai? Bahayai niku dipilih Allah. Membenahi kebijakan, membenahi keimanan. Kanthi perjuangan Wahidiyah. Nggih. Perjuangan Wahidiyah napa? Lek perjuangan Wahidiyah itu artine perjuangan nyelametne awake dhewe, keluargane awake dhewe di samping umat saka rusake keimanan. Kok awake dhewe, kok keluargane awake dhewe, kok gak umat. Nah, niku mbahayai niku tiang dipilih Allah sebagai satu penadirah, sebagai Nabi Rasul, otomatis harus menyesuaikan dengan law attraction atau Quranic law attraction, harus menyesuaikan dengan hukum-hukum Quran yang ada. Sebab Quran mengatakan, ku angsu kepada kunaro, hewa wa ngundur iman selamat awakmu, gak selamat tanggung gak, selamat awakmu, selamat ahlikum, sapa kang duwe waris anak bojomu saka neraka minan nar sing bahane saka watu lan manungsa. Tengriku kalau intine bahaya niku perjuangan ngoten niku. Perjuangan artine usaha nyelametne awake dhewe, keluarga awake dhewe, anak bojone awake sampai umat. Nggih tentunya umat selametne, tapi yang paling penting awake dhisik terus keluarga awake dhewe kan umat. Tengriku Wahidiyah napa artine? Wahidiyah niku artine saking basa Arab wahid. Setunggal ke satu setunggal kami nggih. One, nggih satu, nggih toh satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh, dados Wahidiyah. Arosipun golongan tiyang yang nyuwiji Allah Subhanahu wa taala. Golongan tiyang yang nyuwijake Allah Subhanahu wa taala. Atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dan Wahidiyah dijadikan satu. Perjuangan Wahidiyah artinya nyelametne awake dhewe, keluargane awake dhewe di samping umat saka rusake keimanan didadekne golongan wong kang nyuji Allah Subhanahu wa taala. Dengerku. Itu perjuangan Wahidiyah. Juga disebut perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Sedangkan definisinya perjuangan Wahidiyah itu pedoman kehidupan atau way of life, pandangan hidup. Ya, way of life, pandangan hidup. Atau tata cara dalam melakukan kehidupan di dunia untuk mencapai kebaikan akhirat. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkara. Okay. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkawis. Okay. Yang pertama, sholat Wahidiyah sebagai amalannya. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkara. Okay. Yang pertama, sholat Wahidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Itu sholat Wahidiyah. Yang kedua, ajaran Wahidiyah disebut pedoman hidup atau pedoman kehidupan.
Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Itu definisinya. Arti ajaran Wahidiyah itu sebagai pedoman hidup. Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Pedoman hidup meliputi lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos dan billah, yukti dan seterusnya. Yang ketiga, prinsip kehidupan di dalam perjuangan Wahidiyah apa? Tidak pandang bulu, boten pandang wulu, boten nyawulu istilah. Siapa saja, tua muda, laki-laki perempuan, bangsa manapun boleh mengamalkan soal Wahidiyah dan ajarannya untuk mencapai kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuannya kehidupan yang abadan, yang bahagia. Ini kau judulnya kayak podo kali punya Masuki, kenapa? Hakikatnya urip lan tujuan urip kan ngoten nggih to. Lah tekniku. Terus tujuannya urip napa? Tujuan urip manusia ngene iku. Mencapai kebahagiaan akhirat teng omahe dhewe. Kan ngoten. Terus apa definisi soal Wahidiyah? Kita harus tahu. Apa definisi soal Wahidiyah? Itu kan soal Wahidiyah sebagai amalan. Artinya apa? Sebentar. Artinya apa? Sholawat. Itu artinya doa. Sholat atau soli yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa. Itu sholawat yang tanpa hijab. Wahidiyah, golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat Wahidiyah kalau digandeng beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berfungsi menjernihkan hati. Itu sholat Wahidiyah. Definisinya apa? Seluruh rangkaian doa yang tertulis ya. Definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran Wahidiyah, mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran Wahidiyah, mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Nah, Wahidiyah sebagai amalan artinya itu definisi itu. Terus Mbah Yai itu siapa? Beliau adalah Al-Haq. Ya, beliau Al-Haq. Al-Aktab Al-Ghos, Al-Mutlaq Ra'u Husulihi. Dengan ciri-ciri ada dua. Secara khaliyah. Apa yang ada dalam diri beliau itu kita memandang sudah terbersit jiwa kita. Ya. Jadi jiwa kita bangkit. Diri hal yang ada pada diri beliau itu membangkitkan diri kita. Jadi gini ya, ciri-ciri seorang al-haq al-mutlaq ya. Itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama akal. Hal itu apa? Hal yang ada pada diri beliau. Bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena. Bisa menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut. Dan bisa menteramkan kebahagiaan dalam diri kita, melebihi kebahagiaan kita selama ini dalam amal-amal soleh kita. Pertanyaannya, adakah sekarang orang seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai Majid Qudus Solo. Anaknya Safi tidak ada. Nyawang Safi gergetan malam. Enggak tahu. Safi kemelindi. Betul kan Mbah Yai.
Jadi hal yang ada pada diri beliau itu adalah bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut dan keteraman di dada yang amat sangat, menimbulkan rasa berani akan meninggalkan kebejatan, berani akan berbuat baik, memperbaiki diri, menimbulkan rasa takut akan Allah Subhanahu wa taala, takut akan tidak punya rumah di akhirat. Hal yang ada pada, sedangkan kalam yang ada pada diri beliau ada dua. Kalam lahiriah. Kalam lahiriah beliau adalah satu kata di huruf langit. Satu huruf di alam langit. Itu bisa menteramkan jiwa kita, bisa membahagiakan hati kita, dan kebahagiaan yang kita dapatkan melebihi kebahagiaan kita selama ini. Satu huruf langit bila disetarakan dengan bumi, 2 sampai 3 kata dalam satu kalimat. Contoh ya, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi bilam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Itu satu kalimat. Itu 3 kata. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, satu kata. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 2 kata. Bi bilam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati, 3 kata. Itu ada seorang mengamal, maaf tidak perlu saya sebutan, itu dia bayai nyusul sama moco niki tengah jengkulo. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, terus pundi panjenengan ngraosaken iki? Pengamal itu matur, kula sangat bahagia. Kebahagiaan kula melebihi kebahagiaan kula berhasil dalam ibadah. Lajeng beliau dawuh, kuwi lek tak ganti jasate, ora tak dukung jasate, mati dadak sampean sang bagian. Demi Allah niku terjadi nih. Saat ini kita urip pengamal itu. Saged ditangketi. Tapi mengke pengen angkat itu kalau kula mawon sinten. Boten nanti sekolah bentar iki, kayaknya ngapunten. Tengeriku. Itu kalam lahiriah. Kata-kata yang beliau berikan. Terus kalam batiniahnya selalu berzikir kepada Allah, ahli zikri beliau. Kalam batiniahnya ahli zikri, selalu zikir kepada Allah Subhanahu dalam rohnya. Maka dari itu, kalau ada seorang yang mengaku-ngaku bisa mengatakan kepada Allah, tapi tidak punya dua hal itu, dagelan Jepang, tidak lucu. Tipu daya itu, maaf. Dia mau bisa mengatur kemana? Dia nggak tahu jalan. Syaratnya seorang mursyid harus bertemu dengan Nabi Khidir dan harus belajar kepada Nabi Khidir dulu. Kalau belum pernah bertemu, apalagi secara lahiriah itu jauh dari hal-hal yang saya katakan tadi, tipu-tipu. Ya itu yang dinamakan oleh Raden Ranggawarsita, Ageman Putih, ajal mau setan iblis itu. Hati-hati dalam hal ini. Karena apa? Garam dan air terlihat sama, tapi kalau kita rasakan tidak sama. Sama-sama putihnya, garam putih, gula putih. Tapi kalau kita rasakan jelas berbeda. Maka itu jangan lihat orangnya dari lahirnya. Bahaya.
Karena apa? Baik pernah dawuh, monggo kita sareng-sareng berjuang. Udah baik. Itu saya juga pernah mendengar dawuh itu diungkapkan oleh adik saya tercinta ning Hayah. Waktu itu ada acara reuni SMA Kitia di Nerejo. Adik saya ning Hayah tercinta juga mendawuh itu. Dawuh Mbah monggo sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan sih janganlah kita menyakiti orang lain. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bagaimana kita itu kalau terjadi pada diri kita? Tidak hayal, kita akan mengalami kesesaran yang tidak ada habisnya. Karena kita sedang menyakiti kasih Allah. Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati dalam hal ini. Mbah Yaya dawuh, monggo kita sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan ini janganlah kita menyakiti orang, menghukum orang, menjudge orang. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bahaya dalam perjuangan itu. Maka itu ada sebuah kata-kata, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yakullahu syaitani sayhahu. Barang siapa usul kepada Allah tanpa didampingi seorang guru arif billah kamil gurunya seton. Setonnya apa? Seton ini sifat iblis. Seton juga bisa berupa manusia, juga berupa jin. Karena apa? Dalam surat An-Nas jelaskan ya, minal jinnati wan nas. Setan terdiri dari jin dan manusia. Kadang kita konconya dewi, paneng ngejak kebejatan, itu setan namanya. Kita membayai, jangan-jangan kita sendiri yang setan berwajah manusia. Hati-hati sama ini. Hati-hati sekali. Nah, Mbah Yai dalam hal ini mengajari kita, membimbing kita dalam ilmunya. Apa itu yang saya sebutkan tadi? Ilmunya Mbah Yai itu ada dua perkara, atau ilmu yang diciptakan beliau. Yang pertama suara wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua pedoman hidup atau petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Nah di sini ajar wakidiyah itu tidak diniatkan. Monggo kita niat lillah billah birrasul tidak bisa. Tidak bisa. Karena ajar wakidiyah itu lakon. Hal yang harus kita lakukan. Monggo kita niat lillah, lirasul, lil ghos. Nah itu. Monggo kita niat derek perintah Allah, kita niat ibadah. Monggo kita niat derek sunnah Rasulullah. Bimbingane Mbah Yai atau bimbingane Al-Ghos Al-Mutlaq niku. Manten ngoten disadari kanthi dasar Birasul bil Ghos. Satu contoh. Jenengan saking pundi daerah lain niat ingsun aku melu mujahadah nusana derek perintah Allah, derek sunnah Rasulullah, derek bimbingane Al-Ghos Akhir Zaman. Aku melu acara nisfana iso niat ini mergo jasane Kanjeng Nabi lan jasane Mbah Yai. Nah itu baru pas. Kalau monggo kita niat lillah billah rasul tidak bisa. Itu salah kaprah dan itu tidak mungkin kita bisa mampu sampai menjadi golongan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Menyadari dalam dasar tidak bisa diniatkan. Itu contoh. Aku bisa menyanyikan berjasa Rasulullah. Aku niatnya ini gak iso, gak bisa, maaf gak bisa. Kemudian setelah kita mendasari dengan dasar Birasul bil Ghos, aku mujahadah nek Surabaya niswana
tak niatin dari perintah Allah ibadah dari sunnah Rasulullah dari bimar zaman mergo jasane Rasulullah dan jasane Mbah Yai lagi dibilah nih kabeh iki mau sing gawe sing ngerane sing ngrasakne Allah itu yang tepat karena pengetarapannya yuti dulu yuti kemudian baru kita niat. Terus sekarang kalau niat dulu, apa yang diniatkan? Yuti. Ya, kita ngisi bidan. Dalam mengisi bidan itu kita niatkan lillah, li rasul, lilhus. Kemudian kita niatkan, ya maaf, kita dasari dengan bi rasul, bilhus. Dan kita jiwai dengan billah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, Pak insya Allah roh kita bisa menjadi ma'rifat. Kenapa demikian? Mbah Yai itu menciptakan satu ilmu dan ilmu itu bila kita terapkan maka kita akan menjadi ma'rifat. Dan kalau kita menerapkan setiap hari sampai malaikat Israel menjemput itu Mbah Yai mendapatkan kalau kita menerapkan dia penerapan petunjuk ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terus menerus sampai malaikat Israel menjemput insya Allah kita husnul khotimah. Dan seperti itu. Tapi dengan syarat harus tepat. Sekarang suatu contoh kita ingin bikin tahu. Berhubung di daerah Surabaya itu tahunya jarang, yang banyak tempe, maka tahu itu bisa laku dan kita bisa mendapatkan untung yang banyak. Tempe juga banyak dari delai. Walaupun sama-sama banyak dari kedelai, akan tapi berbeda caranya tetap berbeda. Kita membuat tahu, kemudian tanya kepada bako tempe, apa mungkin bisa menjadi tahu? Nggak mungkin. Kita bertanya kepada pembuat tahu dengan petunjuk-petunjuk yang dia tunjukkan kepada kita. Insya Allah kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk si pembuat tahu, maka kita akan menjadi pembuat tahu, tidak pembuat tempe. Sebaliknya, kalau kita ingin membuat tahu bertanya kepada pembuat tempe, maka yang jadi tempe bukan tahu. Begitu yang sama. Amal wakidiyah. Kalau kita bertanya kepada yang tepat dan sesuai dengan Mbah Yai, maka kita akan menjadi pengamal wakidiyah yang berwakidiyah. Amin. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita bertanya kepada bakul jamu yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan wakidiyah, padahal apa? Not action to alay, hanya banyak bicara, tidak ada kenyataan. Itu pun kita akan seperti itu di akhirat. Saat malaikat nengkarang bertanya, "Man rabbuka?" Sopo Tuhanmu? Gak tahu apa-apa. "Man nabiyuka?" Sopo nabimu? Gak tahu apa-apa. Karena kita sudah dengan Mbah Yai, tidak menjadi pengawas wakidiyah. Maaf kalau saya agak kerasin, maaf. Sama apa ada keras. Ya sama. Tapi kenyataan seperti itu. Bertanyalah pada orang tepat. Bertanyalah pada ahlinya. Kita belajar qiraah. Belajar qiraah kepada orang ahli fikih. Tidak bisa. Kita belajar ma'rifat kepada orang syariat tidak bisa. Harus pas. Dan pada orang tepat. Dan di sini Mbah Yai lah orang tepat. Mbah Yai itu tidak hanya musilatil qadratil aliyah. Beliau juga wabil hati ila siratal mustaqim. Beliau adalah petunjuk kebenaran. Dengan ilmu wakidiyahnya, yaitu pedoman wakidiyah, petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, juga dengan amalan yang beliau ciptakan.
Kalau Syafi'i apa? Syafi'i bukan siapa-siapa. Syafi'i kebetulan ditakdirkan lahir dari duriannya Mbah Yai. Mari kita sama-sama meyakini beliau. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang dikehendaki beliau, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Tujuan kita apa hidup? Kebahagiaan akhirat. Di sini sahabat kita sebagai amalannya, supaya hati kita jernih. Kalau hati kita jernih, insya Allah hal yang baik bisa masuk, tidak terhalang. Mbah itu canggih, supaya hal yang baik itu bisa masuk, maka hati kita dibersihkan dulu dengan amal sawakitiyah. Maka itu perjalanan wakitiyah terjadi dari 3 perkara. Yang pertama tadi sawakitiyah. Kenapa sawakitiyah pertama? Agar hati kita bersih, jernih. Kalau hati kita jernih, maka yang baik itu cepat masuk, hidayah cepat masuk, syafaat cepat masuk, nadhirah cepat masuk. Tapi kalau hati kita kotor terhalang, maaf, bagaikan apa ya, got, tahu got ya? Got apa ya? Karen itu banyak sampahnya, itu air tidak bisa lancar, bahkan bisa membanjiri, keluar lagi. Begitu juga sama, kalau hati kita kotor, maka bimbingan atau syafaat Rasulullah malah sulit. Maka itu beliau menciptakan amal sawakitiyah untuk menjernihkan hati, supaya bimbingan yang berupa pedoman kehidupan bisa masuk, sehingga terjadilah kesempurnaan interaksi kepada Allah dalam hubungan ibadah, pencapaian di akhirat. Begitu. Terus di samping beliau itu menciptakan sawakitiyah, menciptakan ajaran wakitiyah, mengatur prinsip perjuangannya di depan dulu. Beliau juga mendirikan sebuah organisasi yang disebut Lembaga Hikmah. Organisasi yang disebut Lembaga Hikmah itu apa? PSW, Penyiar Sholat Wakitiyah. PSW itu sebenarnya tidak baru, berdiri tahun 86. Tetapi setelah baik kondur secara riak, banyak oknum-oknum daripada tokoh-tokoh Wakitiyah meninggalkannya, mendirikan sendiri-sendiri dengan tujuan kepentingan pribadi, membesarkan dinasti masing-masing, sehingga meninggalkan yang asli. Mengapa mendirikan sendiri? Karena kalau tidak mendirikan sendiri, mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa. Karena itu sudah diatur oleh Mbah Yai, ada PDPR-nya Mbah Yai. Mereka mendirikan sendiri dengan nama lain, menciptakan PDPR sendiri, di dalam PDPRT disesali, istilah diselipi kepentingan pribadi untuk memperbesar kerajaan masing-masing. Kenapa saya aturakan? Demi untuk kita semuanya, untuk kesempurnaan dalam artian ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam hal ini saya pernah dimbayai tahun 2021, itu nyata. Beliau nggak aku, itu ya nggak tahu, itu sangat kelihatan jelas. Namanya gini, zaman kebiyen kuwi wadah gak penting. Mergo siji langsung mimpin aku langsung. Nah ini saiki penting. Salah wadah. Akhirnya wong sing mlebune wadah salah kuwi suwi-suwi. Alim soleh ilang soleh tinggal alim itu. Ketularan sing gawe wadah sing klaruke mau.
Mula kuwi kanca-kancamu sing pethuk ning warung omong ana. Sing pethuk ning dalan omong ana. Sing gak pethuk aja mbok goleki. Saya bingung. Sing gak pethuk aja mbok goleki. Itu saya belum termasuknya. Yang saya seperti itu. Di sini saya hanya membahas masalah wadah, tapi tidak membahas masalah sing pethuk aja mbok goleki. Saya sampai sekarang belum tahu artinya. Nah, jadi double seperti itu. Kalau salah wadah, akhirnya kita tidak soleh. Ini terjadi. Dan ada salah satu pengamal, itu dulunya zamannya baik, dia itu baik, sesuai dengan kitab, sesuai dengan baik. Tetapi setelah dia bergabung dengan wadah yang keliru, maka dia di Mekah mengarang suatu donga, maaf, di Mekah dia mengarang suatu doa, dan itu direstui oleh sang pemimpin wadah itu. Dan saya tidak setuju. Sampai di Mekah sama saya geger, taruhan. Bahkan saya gini kan, maaf Kiai, kalau sampai yang keliru, apa sampai ridho tidak bisa masuk di Masjidil Haram Nabawi Al Munawwaroh karena Rasulullah tidak mengizinkan dan dia meridhoi. Tapi kalau saya yang keliru, demi Allah, saya ridho tidak bisa masuk di Madinah, di Masjid Nabawi Al Munawwaroh dalam sholat arba'in 4 waktu. Alhamdulillah, rupanya Allah masih melindungi saya. Saya bisa masuk di Masjidil Haram Nabawi Al Munawwaroh sholat arba'in 4 waktu. Tapi kayak bersangkutan tidak bisa. Apa katanya kayak bersangkutan pada waktu ngarang kitab? Oh, waktu dia ngoleh anak mulai kaji, di Mujadah sini. Apa itu? Berarti meremehkan Bayai. Dan Bayai itu tak berasul, dipercaya Rasulullah. Tidak mungkin seorang biasa mampu mengarang sawah kecil demikian hebatnya kalau tidak mendapat sawah Kanjeng Nabi. Kalau tidak mendapat izin Bayai, maaf, maksudnya kalau tidak mendapat izin Bayai Kanjeng Nabi, kalau tidak mendapat Kanjeng Nabi, apa mungkin Bayai bisa seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena izin Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bayai bisa menalif ilmu seperti itu. Kemudian apa yang terjadi setelah di Madinah? Saya duduk di sebelah sini, sebelah sini. Istri saya di sebelah sini, pimpinan organisasi di sebelah sini, dia di sana. Neng Ana, tolong mintakan maaf Bu Safi. Saya bilang nggak iso, bilang gitu. Memang akhirnya pada waktu itu saya udah greget. Lek memang pengen jalan ngapura, langsung aja ribut. Padahal kowe jeneng aku. Kowe termasuk masuk misanan. Termasuk dure Mbak Maru. Harusnya kamu bisa. Pangga. Neng Ana, aku soalnya berkusafri. Anehnya, maaf, sang pemimpin wadah diam saja, tidak berbuat apa-apa. Padahal dia fanatik dengan sang pemimpin. Sang pemimpin juga ada di sampingku satu. Istri saya menjadi saksi berani. Kenapa saya mengatakan hadirin? Karena saya sayang kepada kalian semua. Saya cinta kepada kalian semuanya. Saya ingin kita kelak, kalau meyakini bahaya yang saya inginkan, panjenengan sekalian kelak bisa diakar bersama sama bahaya. Amin. Itu yang saya inginkan, demi Allah. Amin. Saya tidak ingin apa-apa. Saya toh tidak di sini pun nggak masalah, karena saya tahu siapa saya. Saya kesini demi sayang saya pada panjenengan sekalian. Karena saya pengamal yang taat kepada bahaya, maka itu saya beritahu ini. Saya beri penjelasan tentang wakitiyah, tentang sholat wakitiyah, ajaran dan sebagainya. Karena saya tahu panjenengan adalah orang-orang yang taat kepada bahaya. Terbukti dengan hujan deras tetap di sini.
Mudah-mudahan air hujan nanti menjadi tambah amal-amal kita di akhirat. Mudah-mudahan hujan tadi sebagai ujian. Tidak pakai hutan nanti ya hutan di banyu hutan ana wong mujahadah di Surabaya hutan ana wong mujahadah di Gunung Sari. Engko wis hutan kowe lapor mbak aku. Moga-moga hutan kowe lapor ya Allah tiang-tiang bener-bener ibadah mboten hutan. Mugi-mugi terjadi seperti itu. Sehingga sinten mriki dicatat sebagai pengawal kita ya. Lancar ngerasakan bahagia akhirat yang abadi. Lajeng masalah wadah wau ngoten niku dan wadah niki mboten enggal wadah ingkang dipun tak mbayai lan PDP mbayai wonten tapak asan mbayai. Insyaallah ki masune sama pirsa. Insyaallah mengke sing Malang sing pirsa mengke yen pirsa tenggene ketuane masing ketua PSI Malang utawi sinten mungkin Surabaya ngeten sekedar ping pirsa kula yakin purun tiang-tiang pengurus PSB niku maring semarap. Masa wadah niku. Terus sakniki pertanyaane awake dhewe. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang belum tahu bahkan menyesatkan? Itu dibayai, apalagi mereka mengganggu kita. Apa dibayai? Kita harus bersyukur kepada mereka. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan berbicara masalah perjuangan. Ya. Dan syukur itu kita ijabahkan, kita manifestasikan dengan mendoakan mereka. Ya Allah, berikan kesabaran mereka. Sehingga mereka bisa seperti saya. Walaupun saya masih jelek, walaupun sama seperti ini, semoga mereka bisa bersama-sama menjadi pengawal kita yang beragama. Itu kita doakan. Hadirin-hadirin yang menghormati, saya sebagai pembina PSB pusat sampai daerah, mohon maaf selama ini adanya gerakan lambat, kurang tidak sesuai informasi itu tidak bisa cepat karena semata-mata kesalahan saya pribadi. Saya maaf, saya kurang maksimal membina pengurus PSB pusat sampai daerah. Dan adanya di sini tadi terjadi maaf, kesalahan-kesalahan itu semata-mata juga kesalahan saya. Saya kurang maksimal membina teman-teman petugas. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang telah mendukung suksesnya acara pada malam hari ini dengan doa jazakumullahu khairan wa sa'adatul akhirah. Amin. Kepada panitia pelaksana saya juga minta maaf sekaligus ucapan terima kasih jazakumullahu khairan wa sa'adatul akhirah. Kepada teman-teman semuanya yang datang, yang hadir, saudara-saudara pengawal ketia, saya ucapkan terima kasih. Dengan doa jazakumullahu khairan wa sa'adatul akhirah. Monggo kita introspeksi diri. Selama ini bagaimana kita? Sudah sesuai dengan baik belum? Mau kita mohon ampun kepada Mbak Yai, mohon ampun kepada Kanjeng Nabi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi inayah, diberi rahmat, diberi syafaat tarbiyah, diberi nadrah karamah, dengan syarat introspeksi diri, merasa bersalah, merasa berdosa pada beliau karena kita selama ini kurang maksimal dalam perjuangan suci ini. Al-Fatihah.
Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami anbiya wal mursalin. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya ayyuhallah ila hadrati sayyidina wa murabbina bayyana wa awani wa sayyidi aulai al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila hadrati Imam Ahmad al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi Sayyidina Khidir alaihissalam ila hadrati al-Fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila hadratik ya Baba Rahmah al-Fatihah. Hadirin hadirat dalam mujahadah ini mari kita niat lillah, kita niat lillah, perintah Allah, ibadah kepada Allah. Kita niat li Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita niat lil Ghos, mengikuti bimbingan Al-Ghos waktu zaman bayi maju qadas Allah. Kemudian kita dirasulkan adanya bisa seperti ini, mampu seperti ini karena jasa beliau Rasulullah SAW. Kemudian kita bilghoskan karena jasa beliau Ghosya Mardu'an. Kemudian kita bilahkan kabeh iki sing gawe sing ngersakne sing ndelok Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penuh dosa, rasa bersalah. Jangan sampai kita hanya gara-gara kita punya rasa riya tertolak semuanya. Mari kita hilangkan rasa riya, rasa takabur. Kita doi saja kita penuh dosa selama ini. Dalam setiap nafas kita selalu bermaksiat, kita doa jalan. Kita selalu membangun bayai. Kita mohon bimbing dan diri kami. Tapi dalam kehidupan nyata kita selalu membangkang, kita selalu menoleh kepada yang lain. Monggo kita sadari saat ini kesempatan bagi kita untuk mohon ampun kepada SWT, untuk mohon bimbingan bayai, untuk mohon sahabat kepada Nabi, agar kita bisa menjadi pengawal kita berbahagia. Al-Fatihah. Ya Safi al-Khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal ana wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam tabada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaru takundus sasonyalika. Ya Safi al-Khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal ana wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa indaru takundusa sundalika. Ya Safi al-Khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaru takundusa sonalika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghasu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadirah, musilatil hadrati aliyah. Hadirat kita sering menentang bahaya dengan tidak sadar. Bahaya dawuh benjang-benjang oleh walaupun pecah. Jenengan pun derek sinten-sinten, jenengan derek wakil tiah mawon. Kula dados tunggal tengeriku. Saniki pertanyaane, kita manut wakil tiah napa manut pimpinan-pimpinan ingkang kula maksud ageman putra jejal masyatane belum. Boten sadar kita sebenarnya menentang bahaya niku. Sampai ini bahaya dawuh, ada saya atau tidak ada saya, lebih-lebih tidak ada saya, hendaknya saya minta pengawas kita menjadi kesatuan yang utuh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Akankah kita bersatu atau kita terpecah belah selama ini? Monggo kita yang masih terpecah belah mohon ampun kepada bahayai tanpa kita sadari kita menambahai. Ya Allah salamullah alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadirah, musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah, wandur ya Sayyidi binadirah, musilatil hadrati aliyah. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghas, 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 ya Sayyidi ya ayyuhal ghas. Al-Fatihah. Hadir-hadirat yang kamu kawula hormati, ngemangat namung maketen ingkang saged kula sampaikan panjenengan. Sepindah malih kula al-fakir ingkang hina, boten matur kanthi sopan dumateng panjenengan sekalian. Kula nyuwun ngapunten sedanten kalepatan kula awal hingga akhir kala wau. Lan kula aturaken matur suwun mugi-mugi doa yang fakir niki dirupaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairati wa sa'adat wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ghos waktu jamar tu ana berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.